Perkenalkan, nama saya Dara Rifayana Brutarigan. Saya adalah salah satu mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di video ini, saya ingin mereview kasus KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Di video ini, saya akan membahas tentang yang pertama, analisis kasus, yang kedua, prinsip utama profesi yang dilanggar, yang ketiga, ancaman yang terjadi, yang keempat, sanksi yang diberikan. Yang pertama, analisis kasus. Pada tahun 2001 terungkap kasus penyalahgunaan etika profesi akuntansi pada kantor akuntan publik Arthur Andersen, bahwa terdapat hutang perusahaan Enron yang tidak dilaporkan yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Oleh sebab itu, Enron mendaftarkan kebangkrutannya di Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 2001 dan pada Eropa pada tanggal 30 November 2001. Perusahaan Enron merupakan perusahaan hausan natural gas. Sebelum terungkapnya kebangkrutan Enron, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan serta penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron. Kronologisnya, pada 12 Oktober 2001, KAP Andersen menerima perintah dari para pengacara Enron untuk memusnahkan seluruh materi audit kecuali berkas-berkas paling dasar yang mengakibatkan Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 juta dolar, akan tetapi pada periode tersebut perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar 644 juta dolar yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kosong yang didirikan oleh Enron. KAP Arthur Andersen menghadapi berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tak kurang dari 32 miliar dolar harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen yang juga marah melayang gugatan kepada Andersen. KAP Arthur Andersen telah banyak melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan publik ketika KAP tersebut memberikan jasanya kepada perusahaan Enron. Kode etik yang seharusnya digunakan sebagai pedoman justru dilanggar dan profesionalitas pun diabaikan hanya demi meraup banyak keuntungan. Akibatnya banyak pihak mengalami kerugian dan pada akhirnya Arthur Andersen ditutup dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Prinsip utama profesi yang dilanggar. KAP Andersen telah menalahkan tanggung jawabnya sebagai profesional. Hal itu dapat terlihat dari keterlibatannya dalam laporan audit perusahaan Enron yang dimanipulasi sekian rupa. Yang kedua, integritas. Setelah ikut terlibat dalam kasus Enron, KAP Andersen tidak dapat kepercayaan dari publik serta mengalami gugatan-gugatan akan profesionalisme mereka. Yang ketiga, kepentingan publik. KAP Andersen bertindak sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi atau KAP bukan demi melayani kepentingan publik serta tidak menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Dapat terlihat bahwa KAP Andersen mengikuti perintah pengacara Enron untuk memanipulasi laporan audit mereka serta memusnahkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Pembahasan berikutnya mengenai ancaman bagi KAP Arthur Andersen dengan perusahaan Enron. Ancaman tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dengan praktisi. Yang kedua, ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievakuasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Yang kelima, ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan kepada KAP Arthur Andersen.
Sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum. KAP Arthur Andersen dituntut di pengadilan. Diperkirakan tak kurang dari 32 miliar dolar harus disediakan untuk membayarkan kepada pemegang Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Andersen yang juga melayangkan gugatan kepada Andersen. Sekian dari presentasi saya. Thank you for watching.